Dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Kakak Elis Santiana sebagai pemateri pada kajian subuh kali ini. Terus juga ada kakak-kakak dan abang-abang serta peserta kajian subuh Ramadan kali ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa gitu hadir dalam kajian subuh Ramadan dengan tema Aisyah binti Abu Bakar sebagai wanita-wanita pilihan. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada kajian pagi hari ini tuh kita ada penyampaian materi oleh materinya, terus juga dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, pada diskusi dan tanya jawab nanti peserta dimohon untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu ataupun mengetik pertanyaannya pada kolom komentar. Nah, agar kajiannya rame, kalau yang bisa on cam dimohon on cam ya kalau tidak ada kendala. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Kak Elis untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar nggak kan ya? Terdengar, Elis, terdengar. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umuriddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mungkin ke slide pertama aja dulu ya, Kak. Iya. Teman-teman sekalian, saya Elis Santiana. Saya ingin berdiskusi sama teman-teman sekalian gitu ya. Tapi sekarang mungkin terlebih dahulu saya mencoba untuk memaparkan mengenai Bunda Aisyah binti Abu Bakar. Teman-teman sekalian mungkin sudah familiar, sudah mengenal Bunda Aisyah gitu ya. Namun mungkin Al-Mubarro'ah atau julukan Al-Mubarro'ah ini mungkin ada yang familiar juga, ada yang belum kenal juga gitu ya. Dari semua keistimewaan beliau, saya mencoba untuk membagikan sharing gitu ya tentang sharing kepada teman-teman mengenai Al-Mubarro'ahnya Bunda Aisyah gitu, wanita yang dibersihkan dari tuduhan. Lanjutkan ya. Ya, teman-teman sekalian, kalau ada peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya teman-teman sekalian. Mungkin sini saya mencoba untuk memperkenalkan Bunda Aisyah gitu ya. Bunda Aisyah lahir di kota Makkah, wilayah Hijaz yang sekarang mungkin teman-teman sekalian kenal dengan Arab Saudi teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, Bunda Aisyah ini lahir setelah 4 atau 5 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Nah, jadi teman-teman sekalian, beliau lahir pada saat masa Islam, bukan pada masa jahiliyah teman-teman sekalian. Nah, kemudian lanjutlah kepada orang tuanya beliau. Orang tuanya beliau, ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga
ibunya adalah Ummi Ruman. Jadi beliau lahir dan tumbuh berkembangnya oleh keluarga Muslim pertama. Lalu kemudian berlanjut kepada pernikahan beliau. Beliau dinikahkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau istri ketiga dari Nabi Muhammad. Mungkin karena yang pertama juga Nabi Muhammad ada sinyal gitu ya teman-teman, sinyal mimpi gitu. Ketika di dalam mimpi itu bahwasannya bertemu 2 kali oleh Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad datang kepada ayahnya yaitu Abu Bakar, mengungkapkan tujuannya gitu teman-teman, bahwasannya beliau mendapati mimpi bahwasannya mungkin ada channel untuk bisa, atau maksudnya diinstruksikan oleh Allah untuk menikahkan Aisyah. Nah, pada saat itu Bunda Aisyah sekitar umur 6-7 tahun. Lalu kemudian beliau wafat di Janatul Baqi di kota Madinah, seperti di Hijaz yang sekarang mungkin Arab Saudi, teman-teman sekalian. Nah, pada saat itu beliau sakit pada saat bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Lanjut kan ya? Iya, dari semua keistimewaan teman-teman sekalian, Bunda Aisyah ini dikenal sebagai wanita yang cerdas ya teman-teman sekalian. Beliau banyak, ada sekitar 5 ilmu yang dikuasai beliau. Mungkin teman-teman sekalian nanti bisa juga sharing gitu ya teman-teman sekalian. Ilmu tafsir yang dimana pada saat diturunkannya ayat-ayat kepada Nabi Muhammad, seringkali Bunda Aisyah ini ada di samping Nabi Muhammad gitu ketika menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran gitu teman-teman sekalian. Kemudian ilmu hadis, mungkin teman-teman sekalian tahu juga ya bahwasannya Bunda Aisyah ini perawi hadis terbanyak gitu perempuan, ada sekitar 2000-an gitu teman-teman sekalian. Terus kemudian ilmu fikih, di mana wanita ilmu fikihnya itu bagaimana gitu, itu beliau juga menguasai. Dan terus kemudian yang keempat ilmu kedokteran. Bahkan kalau misalnya kita lihat-lihat, kayaknya pada saat itu ilmu kedokteran kayaknya kurang ya kalau misalnya kita lihat ya, maksudnya teknologi gitu ya. Namun beliau handal gitu dalam ilmu kedokteran pada saat itu. Lalu kemudian ilmu sastra, mungkin ilmu sastra ini kayak seperti kaligrafi seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut kan ya. Kalau pembahasan saya agak kecepatan, mungkin bisa di kolom chat gitu teman-teman sekalian ya. Lalu kemudian di sini ada banyak kemuliaan. Di sini saya memaparkan 7 kemuliaan Bunda Aisyah, teman-teman sekalian. Yang pertama, Ummul Mukminin, yang dimana pada surat Quran surat Al-Ahzab ayat 6, bahwasannya dan istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu-ibu kalian orang-orang yang beriman. Jadi Bunda Aisyah ini termasuk ibunda orang-orang yang beriman karena juga beliau istri dari Nabi Muhammad. Terus kemudian yang kedua, Habibatu Rasulullah, yaitu wanita yang sangat dicintai Rasulullah. Kalau misalkan kita lihat ke hadis riwayat Bukhari Muslim, teman-teman sekalian, suatu ketika Nabi ditanya, siapakah manusia yang paling kau cintai gitu, dan Nabi pun menjawab Aisyah gitu. Terus kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia Aisyah adalah Habibatu Rasulullah, wanita yang sangat dicintai Rasulullah. Kemudian yang 3, Al-Mubarra'ah, yang nanti kita coba untuk mengulik lagi teman-teman sekalian. Al-Mubarra'ah, yang dimana wanita yang dibersihkan dari tuduhan. Mungkin sambil saya coba untuk menjelaskan gitu teman-teman sekalian, memaparkan, mungkin teman-teman bisa coba buka surat An-Nur gitu ya teman-teman, ayat 26. Terus kemudian At-Thayyibah, yang dimana wanita yang baik. Kalau misalkan di Quran surat An-Nur
ayat 26 di situ mengatakan bahwasannya wanita-wanita yang baik adalah laki-laki yang baik. Nanti itu mungkin bisa dilanjutkan kepada al-mubara'ah yang mungkin nanti kita akan lebih menguliknya lagi. Terus kemudian as-siddiqiyah atau wanita yang sangat jujur. Kalau katanya Imam Masruk, Hakim dan Ibnu Hajar, bahwasannya Aisyah ini diberikan kepada Aisyah dengan as-siddiqiyah atas kejujurannya, teman-teman sekalian. Terus kemudian Al-Humairah, yang dimana Al-Humairah ini dipanggil oleh suaminya gitu, bahwasannya artinya adalah wanita yang berkulit merah gitu, karena memang pada saat itu Bunda Aisyah memiliki kulit yang agak kemerahan gitu, teman-teman. Humairah kok biasanya Nabi Muhammad memanggil istrinya Aisyah seperti itu. Terus kemudian lanjut kepada al-muwaffaqah atau wanita yang diberi hidayah. Kalau dari hadis riwayat Ahmad Tirmizi, bahwasannya Nabi pernah memanggil Aisyah dengan mengatakan wahai muwaffaqah atau wanita yang diberi hidayah. Seperti itu. Lanjut Kak Nia. Iya. Lanjut kepada pembahasan kita pada lebih dalam gitu teman-teman sekalian, bahwasannya dari sekian kemuliaan saya mencoba untuk mendalami bahwasannya Bunda Aisyah binti Abu Bakar dijuluki sebagai al-mubarra'ah atau wanita yang dibersihkan dari tuduhan, karena pada saat itu teman-teman sekalian, tuduhan apa sih sebenarnya? Fitnah, teman-teman sekalian. Fitnah karena pada saat itu ada salah satu pria gitu ya teman-teman. Pada saat itu ceritanya ada Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Mungkin kalau misalkan agak salah, kalau misalkan salah mungkin nanti bisa dibantu benerin gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi pada saat itu tertinggal dari rombongannya, lalu kemudian berjalan dengan Aisyah. Nah, ketika orang-orang melihat berdua nih, Sofwan dan juga Aisyah, dituduhlah Aisyah bahwasanya selingkuh dengan Sofwan ini, teman-teman sekalian. Dan pada saat itu, ketika mendengar berita ini, Nabi Muhammad tuh ragu sebenarnya, teman-teman sekalian. Lalu kemudian ada satu waktu Nabi Muhammad datang ke rumah, datang menghampiri Aisyah gitu ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan kurang lebih beliau berkata kepada Bunda Aisyah, kalau kamu jujur, kalau misalkan memang benar, segera bertaubatlah gitu. Namun lagi-lagi memang Bunda Aisyah bilang, Bunda Aisyah nggak bisa memaksakan Nabi Muhammad untuk percaya gitu loh. Lagi-lagi ketika pada saat itu kurang lebih turunlah, jadi pas keraguan itu Nabi Muhammad sekitar sebulan lebih itu belum mendapatkan ayat suci yang turun gitu teman-teman. Lalu kemudian saat setelah beliau maksudnya mendatangi Aisyah, lalu kemudian ada ayat suci Al-Quran yang turun, yaitu An-Nur ayat 26 tadi teman-teman sekalian. Ya. Surat An-Nur ayat 26. Mungkin ada yang di sini ada yang bersedia untuk membacakan dulu surat An-Nur ayat 26-nya. Saya boleh, Kak. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul Azim. Astagfirullahaladzim, terima kasih kepada Haikal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surat An-Nur ayat 26. Misalnya di situ menerangkan ya teman-teman, bahwasanya wanita yang baik adalah itu laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Nah, mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi, kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwasannya ketika pada saat itu Aisyah dituduh, Aisyah dengan segala kesabarannya gitu ya, namun dia juga menjelaskan bahwasannya itu adalah suatu berita yang tidak benar, namun lagi-lagi beliau sabar dan ketika Nabi Muhammad datang menghampiri Aisyah, lalu kemudian bertanya, lalu turunlah surat ayat 26 di surat An-Nur, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa di Ya, terima kasih Alis untuk penyampaian materinya tentang Aisyah binti Abu Bakar. Ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau dari abang-abangnya mau sedikit tambahan terkait Aisyah binti Abu Bakar. Iya, untuk Haikal dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya sebelumnya ya ke Elis nih ya. Dalam pembahasannya itu kan al-mubaro'ah ya. Wanita yang bersih dari tuduhan. Memang banyak sekali tuduhan-tuduhan dari segolongan kelompok ya, kita sebutnya Syiah, kepada Bunda Aisyah ya. Menjadi pertanyaannya itu, kenapa sebegitu bencinya Syiah sampai mereka itu mencela, memfitnah bahkan Ibunda Aisyah. Terima kasih banyak. Untuk Elis, pertanyaannya mau ditampung dulu apa langsung dijawab? ya boleh ditampung dulu kan ya. Oke. Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Ya, ini Desi
atau Sabil yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil, izin bertanya, Kak. Iya, Kan silakan. ketawa. Kan tadi Kakak menjelaskan dan kita juga mengetahui bahwa salah satu apa ya bahasanya mungkin keteladanan atau kelebihan dari Aisyah itu salah satunya kan beliau itu kan kelebihannya dari segi kognitif ya Kak. Pasti ada kelebihan lainnya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara mengimplementasikan keteladanan dari Aisyah untuk wanita zaman sekarang, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Yang lainnya, apakah ada lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, Kak Elis boleh dijawab. Iya, baik. Terima kasih Haikal dan juga Sabil ya tadi ya. Iya, Sabil. Saya coba untuk menjawab tadi mengenai kenapa sih pada akhirnya Syiah itu sangat membenci Bunda Aisyah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari apa namanya makar Syiahnya teman-teman sekalian, bahwasannya Syiah itu, tapi mungkin kalau misalkan ada penjelasan saya ada yang salah gitu ya, mungkin nanti bisa tolong mungkin teman-teman bisa menjawab gitu yang bantu jawab. Bahwasannya Syiah itu salah satu apa namanya rencananya gitu adalah presiden untuk menjatuhkan Islam. Nah, lagi-lagi dengan mencela dan menghina Ummul Mukminin. Salah satunya adalah Bunda Aisyah. Karena pada mereka meyakini bahwasannya dengan mencela Bunda Aisyah, hilanglah seperempat syariat Islam yang dibawanya. Seperti itu. Lalu kemudian disebutkan juga nih Al-Hakim Abu Abdillah berkata bahwasannya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha seperempat syariat. Jadi sekitar 4 syariat itu hilang seperti itu. Mungkin dari teman-teman sekalian yang lebih dulu ada ilmu mengenai hal demikian mengenai Syiah mungkin bisa berbagi di sini. Terus kemudian saya mencoba untuk menjawab gitu mengenai implementasi dari untuk wanita zaman sekarang gitu. Mungkin dari sekian jawaban adalah Bunda Aisyah itu adalah wanita yang apa-apa tuh mau belajar teman-teman sekalian. Jadi kan dari teman-teman sekalian, ketika walaupun kita nih mungkin ada banyak perspektif yang mungkin nggak bisa kita paksakan untuk harus perspektif yang seperti ini. Bahwasanya wanita itu nggak melulu soal sumur, dapur, dan kasur ya teman-teman sekalian. Lagi-lagi banyak perspektif yang bilang bahwasanya wanita itu harus di rumah, gitu. Wanita harus ngurus anak, gitu. Tapi enggak. Lagi-lagi ketika kita diberikan rezeki dan juga diberikan kesempatan untuk berpendidikan dan juga banyak belajar, di situ kita mencoba untuk menggali ilmu seperti itu. Dan mungkin dari mulai misalkan Sabil lebih ahli kepada ilmu sastra atau misalkan ilmu konseling. Nah, di situ konsenlah di dalam ilmu itu dan coba untuk implementasikan yang misalkan Sabil anak BK gitu konseling dan bisa mengimplementasikan untuk membantu orang lain untuk mengarahkan mereka menetralisir arahnya atau misalkan untuk mencari solusinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Sabil. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang coba untuk berbagi ilmu. Iya, buat Bang Ruslan, dipersilakan Bang. Terima kasih Kania Elis. Sedikit
menambahkan ya tadi yang disampaikan oleh Elis tentang pertanyaan dari Haikal. Kalau yang saya tahu memang sejarah lahirnya Syiah itu ada ya sejak zaman Utsman bin Affan gitu. Tapi memang itu di akhir-akhir kepemimpinannya gitu. Ada tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Dia itu kayak semacam apa ya? Kayak penerus gitu ya, penerus calon pemimpin lah di kalangannya. Tapi kemudian dia sadar diri bahwa secara militer kekuatan pasukan lah kurang lebih begitu ya, jauh gitu ya di bawah kekuatan yang dipimpin oleh Utsman gitu. Karena kan Utsman itu sudah bukan hanya di darat, sudah masuk ke area maritim, militer di laut seperti itu. Apa yang dia lakukan oleh Abdullah bin Saba itu, dia masuk ke dalam tubuh Islam gitu ya. Jadi pola-pola propaganda itu yang dia kerahkan. Kalau di Indonesia itu dulu ada Snok Horgronje itu yang memecah belah Aceh. Nah, polanya mirip seperti itu. Kemudian dia mengambil tokoh Ali gitu ya sebagai apa ya, sebagai simbol ya penguatan dari apa-apa yang mereka kerjakan itu. Misalnya mereka berpandangan bahwa yang layak menggantikan Muhammad itu ya Ali, gitu. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Ali seperti itu. Terlepas memang ada peristiwa di Bukit Godin itu. Mereka menafsirkan peristiwa gitu ya, bahwa secara tidak langsung Muhammad itu meminta Ali menggantikannya, kurang lebih begitu. Kemudian propaganda itu kan mengakar ya ke apa ya tubuh umat Islam gitu dan sekitarnya. Apa yang kemudian orang-orang Syiah cenderung ya membenci Aisyah gitu ya. Tentu nanti perlu dikonfirmasi ya, diklarifikasi karena memang data sejarah itu dia sifatnya dinamis gitu. Artinya memang tidak mesti satu referensinya. Bisa jadi banyak versinya dan asiknya di situ nanti kita saling mengkonfirmasi setiap referensi yang ada. Tapi paling tidak satu misalnya referensi tentang alasan ya kenapa Syiah tidak suka dengan Aisyah. Salah satunya ketika perang Basro ya, perang di Basro di Irak, sering juga disebut dengan perang Jamal, perang Unta, itu antara kelompok yang mendukung Ali melawan dengan kelompok Aisyah seperti itu. Itu pun perang terjadi karena memang apa ya hasutan fitnah yang cukup apa ya cukup besar gitu di kalangan umat Muslim. Jadi ketika Ali memimpin itu memang fitnah itu merajalela seperti itu. Terlebih golongan Muawiyah gitu yang menuntut dicari siapa yang membunuh Utsman dan seterusnya. Nah, proses perang itulah yang kemudian menjadi alasan gitu kenapa orang-orang Syiah tidak senang sama Aisyah gitu. Bahkan dengan kata-kata yang kasar gitu ditulis oleh para ulama-ulama di kalangan mereka gitu di kitab-kitab mereka, dicaci maki Aisyah dan seterusnya. Nah, salah satunya tadi karena memerangi Ali tadi. Kurang lebih itu yang saya tahu sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruslan untuk tambahannya. Mungkin dari abang-abang yang lain atau dari peserta yang lain mau bertanya.
Kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari peserta yang lainnya, saya izin bertanya aja, Elis gimana? Aduh maaf, kamera saya agak kena LCD-nya jadi kedap-kedip. Iya kan ya. Hidup. Ya, Elis kan tadi juga ada sempat disampaikan ya, implementasi dari sosok Ibunda Aisyah ini terhadap kita gitu, kaum yang sekarang gitu kan. Nah, itu menurut pandangan Elis gitu, gimana cara agar kita tuh bisa meneladani beliau tuh bisa terbuka gitu pikirannya untuk meneladani dari sosok Bunda Aisyah gitu. Cara Elis aja kayak misalkan atau perilaku yang harus kita punya gitu dari sosok beliau gitu. Iya. Kalau dari Eli sendiri mengambil dari Bunda Aisyah sebenarnya banyak banget Kak-nya dan teman-teman sekalian. Tapi di sini mungkin bisa kita coba untuk istiqomahkan gitu teman-teman sekalian, menjadi pembelajar yang rutin gitu teman-teman sekalian. Maksudnya adalah ketika memang pada akhirnya kita lagi-lagi harus diminta untuk belajar atau bahkan gak diminta, lagi-lagi kita harus mau belajar teman-teman sekalian. Mungkin dari sekian banyak ada abang gitu ya, maksudnya di situ beliau bilang jangan melihat dari orangnya gitu, tapi melihat dari apa yang diungkapkannya atau yang dikatakannya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berpacu pada bahwasan kita harus belajar, berarti ya emang harus ketika kita belajar itu kita membangun peradaban, apalagi lagi-lagi wanita itu akan mengubah peradaban gitu. Maksudnya adalah kita wanita, kita akan melahirkan generasi gitu ya teman-teman sekalian. Generasi baik buruknya itu tergantung ibunya gitu teman-teman sekalian. Jadi ketika coba kita renungi lagi ketika memang pada akhirnya kita belum membekali diri untuk bisa menjadi pembelajar gitu. Lagi-lagi kita harus melihat generasi ke depan seperti apa maunya gitu. Kalau misalkan mau generasi yang buruk, ya jangan sampai gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita berpacu kepada Al-Quran, jangan sampai engkau meninggalkan generasi yang lemah seperti itu. Oke, Liz, makasih atas tipsnya. Karena kita juga udah pukul 6:05 ya. Terus juga dari peserta tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin Elis sedikit closing statement-nya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari Elis. Kita bareng-bareng bersama-sama jangan lupa untuk menjadi pembelajar. Walaupun memang pada faktanya di jalan untuk menjadi untuk mengambil ilmu itu pahit, tapi percayalah ketika kita sudah tahu, di situ kita akan tahu bahwasannya kita banyak belum tahunya gitu teman-teman. Lagi-lagi jangan cukup sampai di situ aja ilmunya, mari menjadi pembelajar seperti itu. Baik, Elis, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih kepada Elis sebagai pemateri pada kajian subuh kali ini. Kemudian kepada abang-abang yang sudah hadir dan peserta juga tadi Bang Ruslan sudah sedikit menambahi ya Bang. Terima kasih ilmunya untuk yang kaum Syiah. Kemudian di sini juga ada dari Muhammad Haikal ya. Terima kasih Muhammad Haikal yang telah menambahi jawabannya.
Saya tutup. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih. Bang. Nah, terima kasih Kak Eli. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Abang. Iya. Abang, Bang Ruslan, Bang Ihsan, Bang Omiam, Bang Labi, Kania. Elis.